Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya pada malam hari ini kami baru bisa hadir di depan para pendengar di ruang dengar Anda tentunya pada malam hari ini dalam program Wahim Aisyah, memperoleh hikmah sambil kita menunggu azan Isya. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai sholat yang sempat tertunda sebelumnya. Dan ada 3 yang sempat kita bahas kemarin Ustadz, tapi kita sebelumnya akan menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kita. Fadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Wahim Aisyah. Dan kita sudah masuk dalam poin yang kedua, yaitu meninggalkan sholat, ya. Sesuatu hal yang akhaffuha tarkus sholah. Hal yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Sehingga pada saat kita meninggalkan sholat, maka itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin. Jadi orang lalai saja, ya, dia sudah lalai, dia dapat kecelakaan. Fawailul lil musallin adha'us shalah. Ya. Jadi dia menyia-nyiakan sholatnya. Itu meninggalkan. Kalau dia mengerjakan dalam keadaan malas, Allah mengabadikan apa? Kalau dia sholat dalam keadaan malas, maka dia termasuk sifat-sifat orang munafik. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, mereka memperlihatkan kepada manusia, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Nah, baik, dan salah satu yang akan, artinya yang dihisab pertama pada saat kita meninggal dunia itu adalah sholat, Ustaz, ya? Iya, inna awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya awal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Idza soluhat amalu kullu. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Artinya begitu dihisab behlita bi'amalau ta'ala, berarti memang sudah surata itu selesai itu. Iya. Sama dengan begini ini. Ya. Orang kalau dia taat sama Allah, pasti dia taat sama pemimpin. Ya. Ya. Mengertinya begitu. Jadi kalau dia tidak taat sama Allah, berarti dia tidak taat sama pemimpin. Ya. Ya. Jadi kalau dia atau sebaliknya juga. Atau sebaliknya. Misalnya DP sebaliknya begini. Kalau dia tidak taat mengerjakan hak-hak, menunaikan hak Allah, berarti pasti sedangkan hak Allah saya dia bisa tunaikan, apalagi hak rakyat. Ya, ukurannya itu. Jadi mengukur pemimpin itu, kalau saja hak Allah dia tidak bisa tunaikan, bagaimana hak rakyatnya? Atau kalau misalnya bagaimana sebaliknya, Ustaz? Kalau misalnya dia menunaikan hak rakyat tapi hak Allah dia tidak kerjakan. Oh, itu paling lebih parah itu. Ya. Baik, jadi hisab pertama itu adalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, ini sempat kita bahas sebelumnya bahwa Ustadz, bahwa ada 3 kelompok yang tidak akan terterima sholatnya. Ya. Di antaranya adalah mau naik 1 jengkal pun sholat ini tidak akan diterima. Ya. Di antaranya adalah seorang imam yang mengimami kaumnya, dan makmumnya itu tidak suka. Ya, makmumnya tidak suka. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Taib. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita masih menerima telepon di 085171664994. Ada saja yang mungkin bisa sempat terpikirkan mengenai sholat ini. Anda bisa menelpon kami di 085171664994 karena ada alasan. Bisa saja ada alasan karena ini dan itu, kemudian juga menggampangkan segala sesuatu untuk akhirnya tidak sholat. Nah, ini biasanya seperti itu, gampang nyuti, gampangnya sholat, kita tunda-tunda, akhirnya tidak jadi sholatnya. Jadi ketika sudah ada kesempatan untuk sholat, kita langsung saja sholat. Yang bagaimana menurut Ustaz seperti itu? Iya, kalau waktu sholat itu memang makanya lebih afdal itu kata ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi amalan yang paling mulia, ya, yang paling afdal dari segala sesuatu adalah salat tepat pada waktunya. Ya. Seperti itu. Ya. Baik pendengar, Matodwala, Bapak Ibu yang punya pertanyaan, ada sempat kita tanya adalah seorang istri yang artinya letuluhu tapi donggoyingo alipa itu alih. Ini tidak diterima sholatnya. Ini bagaimana? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza da'at imra'atan ila firashiha fa'abat, la'anat hal malaikata hatta tusbih." Kata Rasulullah, apabila seorang istri diajak oleh suaminya ke ranjang dan istrinya tidak mau, ya, maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Ya, saya sudah bilang ulang-ulang bahwa tugas istri itu melayani suami sejak terbitnya fajar sampai terbenam mata suami. Kalau misalnya alasannya sang istri, wah ngom tabiat tahajud, ngope apa tapi maganggu, artinya kalau sholat sunnah, ya, kalau namanya sunnah, dia harus minta izin sama suaminya. Beda kalau wajib. Ya, kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Vera, ya, terdua. Ya. Silahkan terdua. Pada suatu hari saya pernah bersalah dengan orang. Iya. Nah, baru kemudian saya ingin minta maaf. Pilih laki ambu mau dunga malati wati rasa matolo lalu bula-bula wah. Iya. Pertama liololo di tebal. Iya. Bawa kabar ya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW dalam semua hadisnya, apabila dua orang yang saling bermarahan, ya, kemudian kata Rasulullah, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, ya, maka yang lebih baik dari antara mereka berdua adalah yang pertama kali memberikan salam. Jadi yang pertama kali dia yang mulia. Jadi walaupun dia marah, itu sudah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah menunaikan bahwa kita yang duluan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang pertama kali itu adalah orang yang pertama kali memberikan salam, itu yang mulia. Jadi orang yang bermarahan pun tidak hanya suami istri, Ustaz, ya, tapi sahabat mungkin yang pernah berteman kemudian bermarahan, ini tidak akan diterima sholatnya atau bagaimana? Iya, jelas tidak akan diterima sholatnya karena dia memutuskan hubungan silaturahim. Ya, kalau kalau yang tadi misalnya dia sudah bersalah, kemudian ingin meminta maaf, tapi orang yang dia datangi untuk meminta maaf itu seperti tadi, mahilatololu blau buti tanana mahila maaf. Ini menurut bagaimana Ustadz ya? Kalau seperti itu, ya itu sudah, yang intinya adalah kalau kita sudah minta maaf, maka itulah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Dan urusan siapa yang tidak dewasa, dia yang akan berhadapan dengan Allah. Seperti itu. Artinya anu tak di Ustaz mamila apu umai kita maafkan ente bu anak tidak mau lupa. Ya, memang orang tidak mau lupa. Namanya juga kalau keburukan pasti, apalagi keburukan yang merusak, pasti orang tidak mau lupa. Ya. Dia mengorbankan orang banyak, pasti orang tidak mau lupa. Saya sudah maafkan ente, tapi saya tidak mau lupa. Ya karena mungkin kesalahannya agak fatal dan membahayakan banyak orang, seperti itu. Iya. Terdua pertanyaan selanjutnya dari Mama Novi. Semoga Mama Vera tadi bersama keluarga bisa
jelas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ada yang rajin sholat, tapi dia ria. Apa yang dia miliki itu dipamer-pamer ke semua orang. Iya. Soalnya begini Pak Ustaz. Iya. Anu dia mau pakai tipu deti Pak Ustaz. Anu mudung gaya pentaja menghindu punami dubele walau hutu dia uti. Apakah itu sholatnya itu bisa diterima oleh Allah Pak Ustaz? Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ria itu adalah masalah hati. Bisa saja, mohon maaf Ibu ya, bisa saja kita anggap dia ria padahal dia tidak ria. Iya, ria. Iya. Jadi ria itu masalah dia, urusan dia. Jadi urusan dia ria itu urusan dia. Kalau dia ria, walaupun tanpa kita tegur, walaupun kita tidak ingatkan, ya, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena ria itu adalah penyakit pribadi. Itu urusan dia dengan Allah. Iya, urusan dia dengan Allah. Jadi kalau dia berbuat baik, alhamdulillah. Misalnya ada baking kue kita hari ini, datang pada rumah. Datang. Iya, itu bagus. Ya. Terima kasih. Terima kasih sana ya. Jadi jangan berpikiran negatif kepada orang lain ya. Itu dulu kita orang tujuannya ini ibu baik. Iya. Itu dulu. Ya. Dan urusan dia urusan dia tidak senang sama kita, itu urusan dia dengan Allah itu. Ya. Yang penting kita menjalin hubungan baik dengan orang itu. Taib. Ya, jadi ini sholat seseorang terterima dengan tidak, itu memang sebenarnya adalah Allah yang akan menerima. Iya. Kita saja melaksanakan sholat, kita jangan menganggap bahwa kalau kita sholat, oh Allah sudah terima ini. Tidak. Jadi kita mengerjakan sholat. Makanya kalau kita mengerjakan sholat itu usahakan kita seperti orang yang buang air besar. Tidak diingat-ingat berapa saya pekat kotoran yang saya kasih masuk di toilet. Itu bayangkan para ulama itu sampai menggambarkan demikian. Maksudnya apa? Jangan sampai kita bersandar sama amal. Oh saya sholat, semua jadi baik saya, semua masuk surga. Ente tahu dari mana ente masuk surga? Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kita sholat itu karena kita seorang hamba. Kita sholat saja. Urusan itu mau masuk surga atau masuk neraka, biar Allah itu yang kayak orang pak ujian ini. Orang ujian saja, isi saja. Urusan mau lulus atau tidak, yang penting orang coba belajar, yang penting orang coba isi, sudah selesai. Itu seurusan guru itu seperti itu. Kita ke penelpon selanjutnya. Ci, kedua oleh Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu pada malam ini. Iya. Pada pertanyaan ini masih dengan satu Muharram tahun Hijriah. Banyak yang mempertanyakan Pak Ustaz, tahun Hijriah satu Muharram, apa yang dimaksudkan dengan peringatan tersebut? Apakah satu Hijriah itu turunnya Islam ke seluruh penjuru dunia atau bagaimana Pak Ustaz? Jelaskan Pak Ustaz. Dan yang kedua, seperti tadi pertanyaan Mama Novi, itu kalau saya bawahi Pak Ustaz, manusia benar merencanakan tapi Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, kalau kita bicara tentang namanya saja tahun baru Hijriah, namanya saya Hijriah. Hijriah itu dari kata hijrah. Jadi nama Nabi hijrah ya. Jadi awal penanggalan itu Nabi hijrah. Sehingga satu Muharram itu adalah satu tahun baru Islam. Jangan sampai kita hanya merayakan 1 Januari tapi tidak merayakan 1 Muharram ya. Padahal ini adalah kalender Islam. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada sebuah tulisan yang pernah ditulis oleh teman saya di FB. Ini menarik untuk saya bacakan ya. Saya berbagi bahwa katanya ada yang mengira dirinya sedang malas sholat. Enggak tuh pikiran yang lebih itu talan tinggalam tabiya. Padahal mungkin yang sebenarnya terjadi adalah Allah yang sedang tidak ingin menemuinya. Nah, sampai seperti itu. Allah tak tinggal alam tabiya. Mungkin sebaliknya bahwa Allah so benci Pak ente. Jangan saya seperti itu. Sama dengan begini ini. Ya. Kenapa ente tidak mau umroh? Ya. Dia jawab apa? Saya banyak dosa. Sebenarnya bukan banyak dosa. Allah tidak suka melihat Pak ente. Allah tidak panggil Pak ente. Ya, jangan sampai kita termasuk
Allah tidak memanggil ente itu. Jadi kalau kita, kenapa ente sudah mampu tapi tidak mau umroh, ya? Jadi saya mau usahakan begitu. Jangan bilang saya masih banyak dosa. Jangan bilang begitu. Ya, sama saja dengan itu Bali. Jadi kan kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Berarti kami penuhi undanganmu. Berarti orang yang haji, orang yang umroh itu orang yang Allah panggil. Ya, biasa lihat itu Ustaz. Kadang tiang olah mau haji, tiang olah mau umroh boleh mah. Mau halinge walong kok mau halinge di pemodel loh. Ini lali alasan ini Ustaz ya. Modelo itu juga relatif ya. Insyaallah setelah kita haji, setelah kita umroh, insyaallah kita akan jadi lebih baik seperti itu. Oleh lonti di pemotulu deding kayak mau umroh. Ini biasanya seperti, tapi biasanya di haji kemarin ada yang anak-anak yang sudah baru anak-anak sudah ada yang haji ya seperti itu. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Mama Novi dan juga Cik tadi bisa terjawabkan pertanyaannya. Jadi Ummu Tabiabti menjadi hisab pertama. Betul. Ya, jadi kita ingatkan kembali, kita juga hanya mengingatkan, pada intinya kita hanya sebagai pengingat saja. Artinya lepas kita orang petanggung jawab Ustaz ya. Ya, kan tugas kita wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Nanti pada saat kita akan dihisab nanti, Allah akan tanya, alam ya'tikum nadhir? Sudahkah datang kepadamu orang yang memberikan peringatan? Kalau kita tidak melaksanakan peringatan itu, ya, apa jawaban orang-orang di dalam kubur itu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Ya. Sudah ada yang datang. Datang petunjuk, datang peringatan kepada kami, tapi kami dustakan. Jangan sampai demikian. Taib. Dan sekali lagi kami mengundang para pendengar, tinggal kurang lebih 5 menit ke depan ada pertanyaan mengenai sholat ini, karena yang berikutnya saya kembali ke pertanyaan saya sendiri Ustaz, mengenai yang tadi seorang istri yang bermarahan dengan suaminya walaupun istrinya sudah betul-betul sholat, tapi kemudian longgoi ngawali pa itu alio. Wanu misalnya tima itu alio atau istrinya Ustaz suka sholat ya, tapi suaminya tidak jaga sholat. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya, usahakan dalam satu keluarga itu ada yang saling mempengaruhi. Jadi saling mempengaruhi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Jadi usahakan kalau DP istri yang pang sembahyang, pang sholat, ya usahakan bisa mempengaruhi DP istri juga sholat. Jadi pahamkan dia, sudah taruh dulu itu kerja. Nanti setelah itu baru kemudian kita melaksanakan kerja lagi setelah kita sholat, seperti itu. Kalau misalnya sang suami yang tukang sholat, istrinya yang jarang-jarang sholat, kemudian diingatkan terus tapi tetap tidak mau, bagaimana ini Ustaz? Tetap harus kita, kalau dalam rumah tangga kita harus mengingatkan agak keras sedikit. Jadi kalau sama istri, sama anak kita harus tegas sedikit. Ya beda sama orang lain. Kalau orang lainnya cuma menyampaikan saja. Tapi kalau kita dalam tanggung jawab kita pada kita sebagai suami, jadi kita harus menyampaikan sama istri dan anak-anak kita, seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kami dengan Pak Ustadz pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Berucap alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Barang siapa yang mensyukuri nikmat maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur atas bisanya, bolehnya, dapatnya kita untuk bisa mendengarkan program spesial di Cahaya FM Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Untuk itu kepada para pendengar sahabat Cahaya yang ingin berdialog langsung dengan Pak Ustadz, line telepon kami selalu kami buka di 0851
081716649994. Masih banyak yang perlu kita pertanyakan tentang amalan kita berpijak di muka bumi Allah ini. Bagaimana syariatnya, kita bisa berdialog langsung dengan Pak Ustadz. Namun sebelumnya kita akan persilakan Pak Ustadz untuk melanjutkan perbincangan kita yang sempat tertunda pada minggu yang lalu dan masih berbicara tentang amanah. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih mempertemukan kita di tempat ini dalam kegiatan Muhim Aisyah, dan kita masih membahas tentang amanah. Amanah ini sesuatu hal yang sangat berat. Bahkan gunung pun diberikan amanah, gunung itu bergetar. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung, 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka kita akan mendapatkan gunung itu dalam keadaan bergetar karena takut kepada Allah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, dia takut bergetar karena takut kepada Allah. Ya, jadi itulah amanah. Ya, diturunkan Al-Quran di atas gunung saja, gunung bergetar. Betapa beratnya amanah itu. Gunung saja takut mengemban amanah. Gunung yang begitu keras takut dengan amanah. Pundak kita itu begitu lembek, tidak seperti kerasnya gunung, tapi kita betapa mudahnya kita untuk mengambil amanah itu. Padahal amanah ini adalah sesuatu hal yang berat yang kita mau ambil. Bahkan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di antara ciri-ciri orang munafik, ayatul munafiki thalatha. Di antara ciri-ciri orang munafik ada 3, di antaranya adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, maka dia khianat dengan amanah tersebut. Iya. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang perlu kita pertanyakan tentang amanah, hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita tidak sadari mungkin ini menyimpang daripada amanah itu sendiri. Contoh kecil Ustadz, ada yang ingin memberikan sedekah kepada kita, dan dia mengatakan, timapen bawa tali gula-gula. Dia lihat uang banyak 200.000 misalnya. Ini apakah dia akan belikan gula-gula semua? Karena amanah si pemberi ini, pembeli adalah gula-gula. Timapen bawa tali sama gula-gula ya. Tapi 200.000 tipe apa tali gula-gula ngami ti. Ini Ustadz, ketika dia belikan itu untuk beras, dia beli ikan atau untuk biaya sekolah anaknya, apakah itu salah? Ya. Iya. Sesuatu hal yang kita belikan atau diamanahkan untuk belikan sesuatu, kadangkala itu bukan gula-gula sebenarnya. Cuman itu salah satu contoh dibelikan jajanan. Cuman karena jajanan itu identik dengan gula-gula. Jadi bukan berarti tidak amanah. Ya, jadi bukan berarti kalau dia suruh beli gula-gula semua 200.000. Gula-gula nggak ambil. Ya, tidak mungkin ya. Jadi mungkin itu adalah makanan jajanan itu atau lima potali apa pen potali hau. Ya. Apa tahu kan artinya hau kan dia tidak perokok misalnya. Apa tahu potali hau ti ya. Itu ibarat kenapa dia contohkan gula-gula atau rokok, itu bukan karena gula-gula dan rokoknya, tapi nominalnya sedikit. Sehingga dia bilang ini cuma bilakan gula-gula saja, yang bisa saya kasih cuma bilakan gula-gula. Itu maksudnya. Jadi dia tidak bisa belikan nominal yang lebih besar. Timapen bawa tali bele kan dia mungkin. Ya. Jadi itu istilah gula-gula itu karena nominalnya kecil. Seperti itu. Baik. Dengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ini ada pertanyaan lagi, nanti di WA saja, di line telepon lain mungkin di
gunakan saja line telepon kami di 0851 71 664 994. Nah ini sekarang kan lagi musim pesta Ustadz ya. Iya. Bahkan ada anaknya yang dipersunting oleh laki-laki atau kemudian diberikan amanah kepada sang laki-laki tersebut oleh orang tuanya. Ledungka waktu tulu mila patam nikah kan, kalau misalnya tidak sesuai amanah, apakah si orang tua bisa batarik ulang yang DP anak daripada bo hesi kisah muala paling ngemedelau karena tidak amanah ente. Ini bagaimana Ustaz ya? Iya, orang tua itu wajib menarik anaknya kalau dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan suaminya dan orang tuanya. Karena orang tua juga itu masih punya hak sedikit kalau anaknya disiksa atau anaknya ditelantarkan amanah atau ada hal yang disepakati. Nah, biasanya kan sebelum menikah kan DP orang tua tidak setuju kan, mau menikah itu silakan. Makan itu cinta. Akhirnya kan dalam perjalanan keluarga dia dapat rasa. Kembali ke orang tuanya. Kamu hilang tadi lautumu. Nggak ada pilih dia ini, nggak ada pilih. Ini bagaimana ini Ustaz? Jadi kembali ke amanah ini, maksudnya ke masalah pilihan ini, memang itu pilihannya. Tapi kan kadangkala orang itu kalau masih bertemu tidak nampak yang aslinya. Tapi kalau sonika, DP asli dapat lihat. Ya, kadangkala orang baru bertemu 1-2 kali belum nampak DP asli. Ya, sehingga kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi khayalannya terlalu tinggi. Oh, mungkin DP ini dia soleh sekali apa semua. Pas nanti karena dongkot tilantahe masih membujuk hati orang tuanya. Semua dibelikan, semua dia rajin sholat di hadapan orang tuanya. Oh, pas abis nikah, jangankan sholat subuh, sholat duhur saja yang bisa dia kerjakan, dia tidak mau sholat seperti itu. Baik, masih dengan di komunikasi di acara Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu ajar Isya. Jadi sudah ada penanya yang sudah siap di line telepon. Tadi sudah ada yang mencoba masuk, tapi mungkin karena kendala jaringan tidak bisa maksimal. Bisa dicoba lagi di 0851 71 664 994. Baik, selanjutnya Ustadz masih ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah amanah menjadi seorang pemimpin. Nah ini baik itu di lingkungan keluarga. Apakah setiap individu itu selain dia sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di organisasi, tapi juga pemimpin dirinya sendiri? Nah ini bagaimana Ustadz ya? Iya, kalau dia sebagai pimpinan di rumah tangga, ya jelas itu lebih harus dimaksimalkan dibanding juga pimpinan organisasi. Kadangkala orang lebih fokus kepada, mohon maaf ya, pimpinan organisasinya, tapi rumah tangganya terbengkalai. Kadangkala dia lebih urus DP organisasi, DP rumah terbengkalai. Sampai dia popo dua me betul tua dia dalam media me walau karena memang ganggu aja. Nah, biasanya seperti itu ya. Sehingga harusnya didahulukan dulu rumah tangganya, baru kemudian lanjut ke organisasi. Karena biasanya orang melihat bahwa pilih ambil timota keluarga dia tidak mampu memanage keluarga. Lingkungan kecil saya dia tidak mampu, apalagi besar ya. Perpimpinan kecil saja dia tidak mampu, apalagi pimpinan besar, lebih besar dari itu. Jadi saya tidak mampu. Jadi mengukur seseorang menjadi seorang pemimpin itu memang dilihat dari beberapa sisi, dan bukan hanya saja 1-2 kali bertemu. Dia harus butuh beberapa kali pertemuan. Bahkan para ulama itu melihat karakter seseorang itu baik itu cuma dilihat dari 3 hal. Pertama, makan bersama, tidur bersama, kemudian safar bersama. Taib. Baik, masih tadi kita di minggu yang lalu sempat Ustadz mengatakan ini adalah amanah, ini adalah pesannya ataupun amanahnya Imam Syafi'i, diantaranya adalah menjadi amanah. Itu yang pertama. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ya. Iya, yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita perhatikan adalah wa akhaffuha adalah tarkus shalah.
Yang lebih ringan itu adalah meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Sesuatu hal yang lebih ringan yang dilakukan oleh orang lain adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi sholat ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Ya, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, sebanyak apapun aktivitas kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat kita, karena sholat itu adalah tiang agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi posisi pertama adalah kita harus amanah, dan yang kedua adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Betul. Ya. Sholat itu adalah tiang agama, Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak sholat tapi biasa-biasa saja kehidupannya, ya ini bagaimana, Ustaz? Ya, kadangkala yang berat itu adalah ketika seseorang diuji dengan kenikmatan. Kalau orang diuji dengan kesusahan, mungkin dia bisa kembali. Dia susah belum tabiah biasa lewat itu. Tidak. Tapi kalau orang yang diuji dengan susah, dia bisa kembali. Ya. Dia bisa kembali. Tapi orang diuji dengan senang itu susah kembali. Ya. Dia terasa nikmat, dia bilang, saya tidak sholat tapi saya punya uang banyak. Saya punya harta, berarti saya ini dalam keadaan baik. Dia lupa. Jadi lebih baik kita itu diuji dengan kesusahan, jangan diuji dengan kesenangan. Ini namanya istidraj. Istidraj, ya betul, istidraj. Istidraj itu kan kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia diberikan istidraj yang dimana dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia itu dapat nikmat. Dia tidak sadar bahwa kenikmatan yang dia dapati itu membuat dia jauh dari Allah. Dia tidak sadar. Maka ini orang bahaya, istidraj. Kalau orang yang diuji dengan kesusahan, dia mudah kembali. Dia bisa kembali karena dia tahu bahwa saya ini susah. Saya bisa kembali ke jalan Allah. Ya. Tapi kalau orang diuji dengan kebaikan, kenikmatan, kadang itu dia susah untuk kembali. Mereka nasihat, dia bilang, saya ini senang. Nah, itu agak sulit memang orang kembali kalau dia dalam keadaan senang. Ya. Istidraj memang bahaya, Ustadz ya. Kita terlena dengan posisi, dengan keenakannya kita sehingga lupa sholat. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang menunda-nunda sholat? Apakah ini juga dosa, Ustadz? Iya, kalau menunda-nunda kadang ada beberapa masalah. Ada orang menunda, memang dia berusaha memang sengaja untuk menunda. Ada orang bukan untuk menunda, tapi belum dapat tempat yang tepat untuk sholat. Ya, dia misalnya dalam perjalanan, dia lewati ini masjid, ada masjid yang kotor, dia lewat lagi. Nanti dia dapat yang bersih, baru kemudian dia sholat. Itu tidak mengapa. Atau dia dalam keadaan perjalanan, itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia sengaja untuk menunda, maka ini yang terlarang. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celakalah orang-orang salat karena mereka menunda-nunda salat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak orang yang tetap melaksanakan sholat itu, betul. Walaupun mengakhiri sholatnya. Betul. Nah, ketika dia mengakhiri sholatnya, apakah dia dikategorikan dosa? Tetap dia laksanakan sholat. Pada saat dia menunda, okelah dapat dosa. Tepat pada saat dia sudah melaksanakan, apakah dia masih ada dosa, Ustaz, atau bagaimana? Ya. Kalau dia sudah dia dapat lebih besar lagi dosanya kalau dia meninggalkan. Kalau menunda, ya mungkin kalau 1-2 kali mungkin tidak mengapa. Ada toleransi ya. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan. Maka itu adalah hal yang naudzubillahi min dzalik. Karena ada hal juga orang biasanya menunda, dia bukan menunda. Misalnya begini, ada orang menunda sholat, dia mampu sholat di masjid, tapi dia tunda sholatnya untuk sholat di kantor misalnya, karena dengan tujuan bahwa teman-teman kantornya itu yang satu ruangan, sebenarnya dia mereka ini tidak sering sholat. Dia berharap untuk teman-temannya itu diajak untuk sholat. Kalau dia sholat di masjid sendiri, mungkin bisa jadi teman-temannya tidak sholat dalam satu ruangan itu misalnya. Ya, jadi itu bagus lagi. Ya, jadi dia punya tujuan untuk menunda sholat, bukan untuk tujuan untuk menunda sholat, tapi tujuannya untuk memanggil orang-orang yang di sekitar dia agar bisa sholat dengan dia. Seperti itu. Baik, jadi sholat ini adalah sesuatu yang perintah Allah yang memang langsung diberikan kepada Rasulullah lewat Isra Mi'raj kan. Iya, betul. Komunikasi Allah langsung dengan Rasulullah. Kalau yang lain-lain kan lewat malaikat ya Ustaz. Iya, makanya sholat itu karena itu adalah Nabi Muhammad terima pada saat Isra dan Mi'raj,
maka pahala yang paling tinggi dari berbagai macam ibadah itu adalah sholat. Dan sebaliknya juga dosa yang paling tinggi, sesuatu hal yang kita tinggalkan adalah meninggalkan sholat. Gitu. Jadi pahala yang paling tinggi adalah kita mengerjakan sholat, ya. Dan dosa yang paling tinggi adalah ketika kita meninggalkan sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Tapi ada yang sholat tapi kejinya mungkarnya juga luar biasa. Pernah di zaman Nabi begitu. Ya. Wahai Nabi, saya ini sudah sholat, tapi kehidupan saya masih dalam keadaan buruk. Apa Nabi katakan? Perbaiki sholatmu. Ya, berarti sholat kita belum baik. Kalau ada orang yang masih melakukan keburukan, kemudian dia melakukan keburukan itu, dia berharap juga dengan dia melaksanakan sholat keburukannya diangkat oleh Allah atau hilang, tapi juga tidak hilang-hilang, ya. Nabi mau memberikan solusi, perbaiki sholatmu. Jadi kalau orang rajin sholat, dibanding dia rajin sholat, dia juga rajin bermain judi misalnya, dia rajin melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, berarti sholatnya belum baik. Wallahu a'lam bishawab. Bukan salah sholatnya. Ya, sama dengan itu ayat kursi itu yang saya bilang. Jadi ketika dibacakan ayat kursi, setan baca ayat kursi, ya. Jadi bukan ayat kursi yang salah, orang yang bacanya yang salah, tidak tepat itu. Baik, memang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi tidak menjamin bahwa orang yang sholat itu tidak bisa berbuat keji dan mungkar, ya. Betul. Ustaz, ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada yang di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, no. Ada yang mau ditanyakan Ustaz. Iya. Saya ketemu dengan seseorang, bahwa tidak perlu sholat, yang penting sedekah itu ada. Jadi saya cuma diam, saya tidak menjawab apa. Jadi apa yang saya harus jawabkan pada mereka Ustaz? Iya. Itu saja pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ini adalah sebuah hal yang harus wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim. Bukan hanya itu, mohon maaf karena ini sudah berbicara salat, bukan cuma orang yang bersedekah. Ada orang bilang juga begini, Anda tidak usah salat, yang penting bersolawat, yang penting Anda mengingat Allah, mengingat Allah, berzikir saja. Karena saja. Intinya daripada salat adalah mengingat Allah. Ya. Tetap tidak menggugurkan, tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk salat. Ya, betul. Yang kedua, dia dalam posisi salah, keliru. Karena apa? Salat itu adalah tiang agama. Namanya tiang. Kalau rumah itu tidak ada tiang, taruh itu rumah. Ya. Begitu juga itu. Ini zikir, sholawat, ini atap. Ya. Jadi atap, apa gunanya atap kalau tidak ada tiang? Tarubu. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Makanya kata Nabi apa? As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad kafara jiharan. Barang siapa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur dengan kekufuran yang nyata. Dan mungkin ada sisi positifnya yang kita bisa ambil dari sedekah itu adalah kata-kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman, ya, ghadabar rahman. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Ya. Jadi di samping kita sholat, kita juga bersedekah, supaya kalau ada amalia-amalia yang lain, perbuatan kita yang lain yang mungkin melanggar syariat, bisa kita tutupi dengan kita bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Oda, tahu sedekahmu tidak akan menggugurkan kewajiban ente untuk sholat. Ya. Nah, itu mungkin jawabannya. Ya. Bukan berarti memang sedekah. Ya. Tapi perlu dipertanyakan adalah ente sebenarnya bersedekah untuk apa? Ya. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, saya jawabnya cuma singkat. Ente sebenarnya bersedekah untuk apa? Apakah ente bersedekah untuk dibalas oleh Allah? Karena itu janji Allah. Ketika ente bersedekah, pasti akan kuberikan yang lebih dan dari pintu-pintu yang engkau tidak tahu rezekinya, ya. Bagaimana juga orang bersedekah, baru tiang agamanya sudah rusak, ya. Mau lewat panah, baru mau bersedekah, tapi Allah murka, membuat
kemurkaan Allah yang paling tinggi. Jadi kemurkaan Allah yang paling tinggi adalah kita meninggalkan sholat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan begitu, maka ini adalah ajaran, mohon maaf, ini ajaran yang sesat karena dia meninggalkan sholat. Jadi mohon maaf, mau sedekah apapun dia, mau zikir apapun dia, kalau dia sudah memerintahkan untuk tidak sholat, maka wallahi itu adalah ajaran yang sesat. Jadi itu adalah ajaran yang sesat. Iya. Jadi karena biasanya orang yang tidak mau sholat itu karena apa, Ustadz? Karena dia takut akan menjadi sandaran orang. Sandaran orang untuk mencibiri dia, artinya mutamalo iya ali. Jauh nalia betiham tabia bahwa di bahu tu. Ini dia takut. Jauh nalia tabia bahwa mohe dia. Harusnya dibalik. Ambil watia uti mutabiawa donggo di, apalagi yang mutabiawa. Jadi begitu. Saya ini berusaha menjadi orang baik. Saya sholat bukan jadi orang jadi malaikat. Saya sholat itu tetap manusia. Namanya manusia, tetap ada salah. Bukan berarti ketika orang sholat jadi malaikat. Jadi sholat itu bukan pengkaderan malaikat. Sholat itu bengkel. Sholat itu bengkel supaya orang menjadi lebih baik, bukan jadi pengkaderan dia malaikat. Seperti itu. Oh kalau sholat berarti dia jadi malaikat, tidak pernah salah. Oh lah, dia tetap salah. Dia manusia biasa. Seperti itu. Kalau sedekah bisa ditunda, puasa bisa kita bayarkan di lain hari. Betul. Haji nanti kita orang ada rezeki banyak baru diwajibkan untuk haji. Betul. Tapi botia tabia dia mah pehulata umalikaya. Nah, iya kan Ustaz ya, tidak harus kita orang kaya harus jadi sholat kan, tidak. Kita orang dalam keadaan apapun, umong motabia, sesehati motabia, anu puasa kan artinya kita dalam keadaan sakit tidak diwajibkan berpuasa, kita bisa ganti di hari. Tapi kalau sholat tidak. Tetap kita harus melaksanakan pada saat itu juga. Saya pun menemui, mohon maaf Balia, saya pun menemui orang-orang yang jago-jago, yang sakti-sakti. Orang masih sholat. Kalau mau dipikir ini orang so sakti, so jago. Rasulullah saja. Rasulullah saja so diampuni dosanya, bengkak-bengkak kakinya. Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau ini sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Apakah kamu masih sholat? Maksudnya kan maksudnya Aisyah itu, ente ini nabi, lo kamu tabi'ai, bahasanya begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Afalan akunu abdan syakura? Tidak maukah kamu saya menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa? Kalau sekelas nabi, dia sholat bukan untuk mencari kebaikan, tapi untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu sekelas nabi. Ya. Jadi kalau kita di zaman kita sekarang, kalau kita mau sholat, memang kita adalah di samping kita sebagai seorang hamba, juga kita mencari kebaikan yang lainnya dari sholat itu. Jadi kalau nabi itu nabi sudah diampuni, kita ini nabi saja sudah diampuni dosanya. Beliau sudah neto masuk surga, masih sholat. Kita belum neto masuk surga, torang juga belum jelas juga masuk surga atau masuk neraka. Torang penama juga belum tentu orang baik. Baru torang tidak mau sholat. Nabi saja seorang baik, seorang nabi masih sholat. Orang yang belum jelas torang baik, torang tidak mau sholat kan? Agak aneh juga seperti itu. Jadi apapun kondisi kita, kita tidak akan pernah dinilai seorang yang bertakwa. Pengakuan kita seorang Islam itu dinilai dari sholat dulu. Baru saya sering ulang-ulang bahwasanya sesibuk apapun kita, kalaupun kita sibuk, biar tak tunda, yang penting orang sholat. Jangan tidak sholat sama sekali. Jadi misalnya sholat duhur, dia nanti sholatnya jam 2, ya sudah, yang penting jam 2, yang penting ente sholat dulu. Sama dengan sholat subuh, lubung dia jam 7 pagi misalnya. Yang penting langsung balompa langsung sholat. Yang penting ente sholat, intinya itu. Jangan sampai tidak sholat lagi, menunda-nunda lagi. Usahakan kalaupun dia menunda, sudah, yang penting ente sholat. Mungkin sibuk itu sudah, orang husnudzon saja, yang penting sholat dulu. Dan sembari berjalan hari juga akan memperbaiki waktunya, diperbaiki. Yang penting awal-awal dulu sholat dulu, seperti itu.
Jadi dia malim abatar wala tautun utimbang mengaku musadakah la ta'dilu mutabiyah Ustaz ya. Nah, jadi kewajiban kita untuk sholat ini tidak akan pernah bisa dibayarkan dengan amal yang lain. Betul. Nah, puasa tiap mungkin Senin, Kamis dan seterusnya tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk tetap sholat. Ya. Nah, jadi demikian Kanani atas jawabannya Kanani. Insyaallah kita akan mendapatkan pertanyaan lain dari penelpon yang lain. Kami masih buka line telepon di 0851 71 664 994. Tentunya masih perbincangan tentang sholat karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain amanah, masih kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena masih banyak pertanyaan juga yang akan ingin saya ajukan, tapi saya khawatir akan Ustaz juga akan menjelaskan panjang. Kita akan akhiri dulu dan kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Berucap alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Barang siapa yang mensyukuri nikmat maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur atas bisanya, bolehnya, dapatnya kita untuk bisa mendengarkan program spesial di Cahaya FM Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Untuk itu kepada para pendengar sahabat Cahaya yang ingin berdialog langsung dengan Pak Ustadz, line telepon kami selalu kami buka di 0851 71664 994. Masih banyak yang perlu kita pertanyakan tentang amalan kita berpijak di muka bumi Allah ini. Bagaimana syariatnya kita bisa berdialog langsung dengan Pak Ustadz. Namun sebelumnya kita akan persilakan Pak Ustadz untuk melanjutkan perbincangan kita yang sempat tertunda pada minggu yang lalu dan masih berbicara tentang amanah. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mempertemukan kita di tempat ini dalam kegiatan Mohima Isya, dan kita masih membahas tentang amanah. Amanah ini sesuatu hal yang sangat berat. Bahkan gunung pun diberikan amanah. Gunung itu bergetar. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung, 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka kita akan mendapatkan gunung itu dalam keadaan bergetar karena takut kepada Allah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, dia takut, bergetar karena takut kepada Allah. Ya, jadi itulah amanah. Ya, diturunkan Al-Quran di atas gunung saja, gunung bergetar. Betapa beratnya amanah itu. Gunung saja takut mengemban amanah. Gunung yang begitu keras takut dengan amanah. Pundak kita itu begitu lembek, tidak seperti kerasnya gunung, tapi kita betapa mudahnya kita untuk mengambil amanah itu. Padahal amanah ini adalah sesuatu hal yang berat yang kita mau ambil. Bahkan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di antara ciri-ciri orang munafik, ayatul munafiki thalatha. Di antara ciri-ciri orang munafik ada 3, di antaranya adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanah
maka dia khianat dengan amanah tersebut. Nah. Ya. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang perlu kita pertanyakan tentang amanah, hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita tidak sadari mungkin ini menyimpang daripada amanah itu sendiri. Contoh kecil, Ustadz, ada yang ingin memberikan sedekah kepada kita, dan dia mengatakan, timapen bapak tali gula-gula. Dia lihat uang banyak 200.000 misalnya. Ini apakah dia akan belikan gula-gula semua? Karena amanah si pemberi ini, pembeli adalah gula-gula. Timapen bapak tali ama gula-gula ya. Tapi 200.000 tiba bapak tali gula-gula ngami ti. Ini Ustadz, ketika dia belikan itu untuk beras, dia beli ikan atau untuk biaya sekolah anaknya, apakah itu salah? Ya. Iya. Sesuatu hal yang kita belikan atau diamanahkan untuk belikan sesuatu, kadangkala itu bukan gula-gula sebenarnya. Cuman itu salah satu contoh dibelikan jajanan. Cuman karena jajanan itu identik dengan gula-gula. Jadi bukan berarti tidak amanah. Ya, jadi bukan berarti kalau dia suruh beli gula-gula semua 200.000. Gula-gula nggak ambil lagi. Ya, tidak mungkin ya. Jadi mungkin itu adalah makanan jajanan itu atau tima apa tali apa pen bapak tali hau. Ya. Apa tahu kan artinya hau kan dia tidak perokok misalnya. Apa tahu bapak tali hau ti ya. Itu ibarat kenapa dia contohkan gula-gula atau rokok, itu bukan karena gula-gula dan rokoknya, tapi nominalnya sedikit. Sehingga dia bilang ini cuma belikan gula-gula saja, yang bisa saya kasih cuma belikan gula-gula. Itu maksudnya. Jadi dia tidak bisa belikan nominal yang lebih besar. Timapen bapak tali bele kan dia mungkin. Ya. Jadi itu istilah gula-gula itu karena nominalnya kecil. Seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ini ada pertanyaan lagi, nanti di WA saja, di line telepon lain mungkin digunakan saja line telepon kami di 0851 71 664 994. Nah ini sekarang kan lagi musim pesta Ustadz ya. Bahkan ada anaknya yang dipersunting oleh laki-laki atau kemudian diberikan amanah kepada sang laki-laki tersebut oleh orang tuanya. Ledungga waktu tulu mila patam nikah kan, kalau misalnya tidak sesuai amanah, apakah si orang tua bisa batarik ulang yang DP anak daripada bo hesi kisah muala paling ngemedelau karena tidak amanah ente. Ini bagaimana Ustaz ya? Iya, orang tua itu wajib menarik anaknya kalau dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan suaminya dan orang tuanya. Karena orang tua juga itu masih punya hak sedikit kalau anaknya disiksa atau anaknya ditelantarkan amanah atau ada hal yang disepakati. Nah, biasanya kan sebelum menikah kan DP orang tua tidak setuju kan, mau menikah itu silakan, makan itu cinta. Akhirnya kan dalam perjalanan keluarga dia dapat rasa. Kembali ke orang tuanya, kamu hilang tadi lautumu. Nggak ada pilih dia ini, nggak ada pilih. Ini bagaimana ini Ustaz? Jadi kembali ke amanah ini, maksudnya ke masalah pilihan ini, memang itu pilihannya. Tapi kan kadangkala orang itu kalau masih bertemu tidak nampak yang aslinya. Tapi kalau sonika, DP asli dapat lihat. Ya, kadangkala orang baru bertemu 1-2 kali belum nampak DP asli. Ya, sehingga kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi khayalannya terlalu tinggi. Oh mungkin DP ini dia soleh sekali apa semua. Pas nanti karena dongkot titilantahe masih membujuk hati orang tuanya. Semua dibelikan, semua dia rajin sholat di hadapan orang tuanya. Oh pas abis nikah, jangankan sholat subuh, sholat duhur saja yang bisa dia kerjakan, dia tidak mau sholat seperti itu. Baik, masih dengan di komunikasi di acara Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu ajar Isya. Jadi sudah ada penanya yang sudah siap di line telepon. Tadi sudah ada yang mencoba masuk, tapi mungkin karena kendala jaringan tidak bisa maksimal. Bisa dicoba lagi di 0851 71 664 994. Baik, selanjutnya Ustadz masih ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah amanah menjadi seorang pemimpin. Nah ini baik itu di lingkungan keluarga
apakah setiap individu itu selain dia sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di organisasi, tapi juga memimpin dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana Ustadz ya? Iya, kalau dia sebagai pimpinan di rumah tangga, ya jelas itu lebih harus dimaksimalkan dibanding juga pimpinan organisasi. Kadangkala orang lebih fokus kepada, mohon maaf ya, pimpinan organisasinya, tapi rumah tangganya terbengkalai. Kadangkala dia lebih urus DP organisasi, DP rumah terbengkalai. Sampai-sampai dia popo dua me betul tua dia dalam media me walau karena memang ganggu aja. Nah, biasanya seperti itu ya. Sehingga harusnya didahulukan dulu rumah tangganya, baru kemudian lanjut ke organisasi. Karena biasanya orang melihat bahwa tapi dia ambil timota keluarga dia tidak mampu memanage keluarga. Lingkungan kecil saya dia tidak mampu, apalagi besar ya. Pimpinan kecil saja dia tidak mampu, apalagi pimpinan besar, lebih besar dari itu. Ya saya tidak mampu. Jadi mengukur seseorang menjadi seorang pemimpin itu memang dilihat dari beberapa sisi, dan bukan hanya saja 1-2 kali bertemu. Dia harus butuh beberapa kali pertemuan. Bahkan para ulama itu melihat karakter seseorang itu baik itu cuma dilihat dari 3 hal. Pertama, makan bersama, tidur bersama, kemudian safar bersama. Taib. Baik, masih tadi kita di minggu yang lalu sempat Ustadz mengatakan ini adalah amanah, ini adalah pesannya ataupun amanahnya Imam Syafi'i, diantaranya adalah menjadi amanah. Itu yang pertama. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ya. Iya, yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita perhatikan adalah wa akhafuha adalah tarkus shalah. Yang lebih ringan itu adalah meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Sesuatu hal yang lebih ringan yang dilakukan oleh orang lain adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi sholat ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Ya, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, sebanyak apapun aktivitas kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat kita, karena sholat itu adalah tiang agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi posisi pertama adalah kita harus amanah, dan yang kedua adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Betul. Sholat itu adalah tiang agama, Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak sholat tapi biasa-biasa saja kehidupannya, ya ini bagaimana, Ustaz? Ya, kadangkala yang berat itu adalah ketika seseorang diuji dengan kenikmatan. Kalau orang diuji dengan kesusahan, mungkin dia bisa kembali. Dia susah belum tabiah biasa lewat itu. Tidak. Tapi kalau orang yang diuji dengan susah, dia bisa kembali. Dia bisa kembali. Tapi orang diuji dengan senang itu susah kembali. Dia terasa nikmat, dia bilang, saya tidak sholat tapi saya punya uang banyak. Saya punya harta, berarti saya ini dalam keadaan baik. Dia lupa. Jadi lebih baik kita itu diuji dengan kesusahan, jangan diuji dengan kesenangan. Ini namanya istidraj. Istidraj, ya betul, istidraj. Istidraj itu kan kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia diberikan istidraj yang dimana dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia itu dapat nikmat. Dia tidak sadar bahwa kenikmatan yang dia dapati itu membuat dia jauh dari Allah. Dia tidak sadar. Maka ini orang bahaya, istidraj. Kalau orang yang diuji dengan kesusahan, dia mudah kembali. Dia bisa kembali karena dia tahu bahwa saya ini susah, saya bisa kembali ke jalan Allah. Ya. Tapi kalau orang diuji dengan kebaikan, kenikmatan, kadang itu dia susah untuk kembali. Mereka nasihat, dia bilang, saya ini senang. Nah, itu agak sulit memang orang kembali kalau dia dalam keadaan senang. Istidraj memang bahaya, Ustadz ya. Kita terlena dengan posisi, dengan keenakannya kita sehingga lupa sholat. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang menunda-nunda sholat? Apakah ini juga dosa, Ustadz? Iya, kalau menunda-nunda kadang ada beberapa masalah. Ada orang menunda, memang dia berusaha memang sengaja untuk menunda. Ada orang bukan untuk menunda, tapi belum dapat tempat yang tepat untuk sholat. Ya, dia misalnya dalam perjalanan, dia lewati ini masjid, ada masjid yang kotor, dia lewat lagi.
nanti dia dapat yang bersih baru kemudian dia sholat. Itu tidak mengapa. Atau dia dalam keadaan perjalanan, itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau dia sengaja untuk menunda, maka ini yang terlarang, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Celakalah orang-orang sholat karena mereka menunda-nunda sholat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak orang yang tetap melaksanakan sholat itu, betul. Walaupun mengakhiri sholatnya. Betul. Nah, ketika dia mengakhiri sholatnya, apakah dia dikategorikan dosa? Tetap dia laksanakan sholat. Pada saat dia menunda, oke lah dapat dosa. Tepat pada saat dia sudah melaksanakan, apakah dia masih ada dosa, Ustaz, atau bagaimana? Ya. Kalau dia sudah dia dapat lebih besar lagi dosanya kalau dia meninggalkan. Kalau menunda, ya mungkin kalau 1-2 kali mungkin tidak mengapa. Ada toleransi ya. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan. Maka itu adalah hal yang naudzubillahi min dzalik. Karena ada hal juga orang biasanya menunda, dia bukan menunda. Misalnya begini, ada orang menunda sholat, dia mampu sholat di masjid, tapi dia tunda sholatnya untuk sholat di kantor misalnya. Karena dengan tujuan bahwa teman-teman kantornya itu yang satu ruangan, sebenarnya dia mereka ini tidak sering sholat. Dia berharap untuk teman-temannya itu diajak untuk sholat. Kalau dia sholat di masjid sendiri, mungkin bisa jadi teman-temannya tidak sholat dalam satu ruangan itu misalnya. Ya, jadi ya itu bagus lagi, ya. Jadi dia punya tujuan untuk menunda sholat, bukan untuk tujuan untuk menunda sholat, tapi tujuannya untuk memanggil orang-orang yang di sekitar dia agar bisa sholat dengan dia. Seperti itu. Baik, jadi sholat ini adalah sesuatu yang perintah Allah yang memang langsung diberikan kepada Rasulullah lewat Isra Mi'raj kan. Iya, betul. Komunikasi Allah langsung dengan Rasulullah. Kalau yang lain-lain kan lewat malaikat ya Ustaz. Iya, makanya sholat itu karena itu adalah Nabi Muhammad terima pada saat Isra dan Mi'raj, maka pahala yang paling tinggi dari berbagai macam ibadah itu adalah sholat. Dan sebaliknya juga dosa yang paling tinggi, sesuatu hal yang kita tinggalkan adalah meninggalkan sholat. Gitu. Jadi pahala yang paling tinggi adalah kita mengerjakan sholat, ya. Dan dosa yang paling tinggi adalah ketika kita meninggalkan sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Tapi ada yang sholat tapi kejinya mungkarnya juga luar biasa. Pernah di zaman Nabi begitu. Wahai Nabi, saya ini sudah sholat, tapi kehidupan saya masih dalam keadaan buruk. Apa Nabi katakan? Perbaiki sholatmu. Ya, berarti sholat kita belum baik. Kalau ada orang yang masih melakukan keburukan, kemudian dia melakukan keburukan itu, dia berharap juga dengan dia melaksanakan sholat, keburukannya diangkat oleh Allah atau hilang, tapi juga tidak hilang-hilang. Ya, Nabi mau memberikan solusi, perbaiki sholatmu. Jadi kalau orang rajin sholat, dibanding dia rajin sholat, dia juga rajin bermain judi misalnya, dia rajin melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, berarti sholatnya belum baik. Wallahu a'lam bishawab. Bukan salah sholatnya. Ya, sama dengan itu ayat kursi itu yang saya bilang. Jadi ketika dibacakan ayat kursi, setan baca ayat kursi ya. Jadi bukan ayat kursi yang salah, orang yang bacanya yang salah, tidak tepat itu. Baik, memang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi tidak menjamin bahwa orang yang sholat itu tidak bisa berbuat keji dan mungkar ya. Betul. Ustaz, ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada yang di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, no. Ada yang mau ditanyakan Ustaz. Iya. Saya ketemu dengan seseorang bahwa tidak perlu sholat, yang penting sedekah itu ada. Jadi saya cuma diam, saya tidak menjawab apa. Jadi apa yang saya harus jawabkan pada mereka Ustaz? Iya. Itu saja pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ini adalah sebuah hal yang harus wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim. Bukan hanya itu, mohon maaf karena ini sudah berbicara salat, bukan cuma orang yang bersedekah. Ada orang bilang juga begini, Anda tidak usah salat,
yang penting bersolawat, yang penting Anda mengingat Allah. Mengingat Allah. Berzikir saja. Karena saja. intinya daripada sholat adalah mengingat Allah. Ya. Tetap tidak menggugurkan, tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk sholat. Ya, betul. Yang kedua, dia dalam posisi salah, keliru. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Namanya tiang. Kalau rumah itu tidak ada tiang, taruh itu rumah. Ya, begitu juga itu. Ini zikir, sholawat, ini atap. Ya. Jadi atap, apa gunanya atap kalau tidak ada tiang? Tarubu. Ya. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Kalau makanya kata Nabi apa? As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad kafara jiharan. Barang siapa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur dengan kekufuran yang nyata. Dan mungkin ada sisi positifnya yang kita bisa ambil dari sedekah itu adalah kata-kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Ya, ghadabur rahman. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Ya. Jadi di samping kita sholat, kita juga bersedekah supaya kalau ada amalia-amalia yang lain, perbuatan kita yang lain yang mungkin melanggar syariat, bisa kita tutupi dengan kita bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Oda tahu sedekahmu tidak akan menggugurkan kewajiban ente untuk sholat. Ya. Nah, itu mungkin jawabannya. Ya. Bukan berarti memang sedekah. Ya. Tapi perlu dipertanyakan adalah ente sebenarnya bersedekah untuk apa? Ya. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, saya jawabnya cuma singkat. Ente sebenarnya bersedekah untuk apa? Apakah ente bersedekah untuk dibalas oleh Allah? Karena itu janji Allah. Ketika ente bersedekah, pasti akan kuberikan yang lebih dan dari pintu-pintu yang engkau tidak tahu rezekinya. Ya. Bagaimana juga orang bersedekah, baru tiang agamanya sudah rusak. Ya, mau lewat panah, baru mau bersedekah, tapi Allah murka. Membuat kemurkaan Allah yang paling tinggi. Jadi kemurkaan Allah yang paling tinggi adalah kita meninggalkan sholat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan begitu, maka ini adalah ajaran, mohon maaf, ini ajaran yang sesat karena dia meninggalkan sholat. Jadi mohon maaf, mau sedekah apapun dia, mau zikir apapun dia, kalau dia sudah memerintahkan untuk tidak sholat, maka wallahi itu adalah ajaran yang sesat. Jadi itu adalah ajaran yang sesat. Iya. Jadi karena biasanya orang yang tidak mau sholat itu karena apa, Ustadz? Karena dia takut akan menjadi sandaran orang. Sandaran orang untuk mencibiri dia, artinya mutamalo ya ali. Jauh nalia betiham tapi bahwa di bahu tu mah ini dia takut. Jauh nalia tapi bahwa moheo dia. Harusnya dibalik. Ambil watia uti mutabiyawa donggok di, apalagi yang mutabihawa. Jadi begitu. Saya ini berusaha menjadi orang baik. Saya sholat bukan jadi jadi malaikat. Saya sholat itu tetap manusia. Namanya manusia, tetap ada salah. Bukan berarti ketika orang sholat jadi malaikat. Jadi sholat itu bukan pengkaderan malaikat. Sholat itu bengkel. Sholat itu bengkel supaya orang menjadi lebih baik, bukan jadi pengkaderan dia malaikat. Ya, seperti itu. Oh kalau sholat berarti dia jadi malaikat, tidak pernah salah. Oh lah, dia tetap salah. Dia manusia biasa. Seperti itu. Kalau sedekah bisa ditunda. Puasa bisa kita bayarkan di lain hari. Betul. Haji nanti kita orang ada rezeki banyak baru diwajibkan untuk haji. Betul. Tapi butia umutabia dia mah pohulata umalikaya. Nah, iya kan Ustaz ya, tidak harus kita orang kaya harus jadi sholat kan, tidak. Kita orang dalam keadaan apapun, umongota motabia, sesehati motabia, anu puasa kan artinya kita dalam keadaan sakit tidak diwajibkan berpuasa, kita bisa ganti di hari. Tapi kalau sholat tidak. Tetap kita harus melaksanakan pada saat itu juga. Saya pun menemui, mohon maaf Balia, saya pun menemui orang-orang yang jago-jago, yang sakti-sakti. Orang masih sholat. Kalau mau dipikir ini orang so sakti, so jago. Rasulullah saja. Rasulullah saja so diampuni dosanya, bengkak-bengkak kakinya. Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau ini sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Apakah kamu masih sholat? Maksudnya maksudnya Aisyah itu, ente ini sonabi, lo kamu tabi'ai, bahasanya begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Afalan akunu abdan syakura?
Tidak maukah kamu saya menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa? Kalau sekelas Nabi, dia sholat bukan untuk mencari kebaikan, tapi untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu sekelas Nabi, ya. Jadi kalau kita di zaman kita sekarang, kalau kita mau sholat, memang kita adalah di samping kita sebagai seorang hamba, juga kita mencari kebaikan yang lainnya dari sholat itu. Jadi kalau Nabi itu, ya sudah, Nabi sudah diampuni. Kita ini Nabi saja sudah diampuni dosanya. Beliau sudah neto masuk surga, masih sholat. Kita belum neto masuk surga, torang juga belum jelas juga masuk surga atau masuk neraka. Torang penama juga belum tentu orang baik, ya. Baru torang tidak mau sholat. Nabi saja seorang baik, seorang nabi masih sholat. Orang-orang yang belum jelas torang baik, torang tidak mau sholat kan? Agak aneh juga seperti itu. Jadi apapun kondisi kita, kita tidak akan pernah dinilai seorang yang bertakwa. Pengakuan kita seorang Islam itu dinilai dari sholat dulu. Ya. Baru saya sering ulang-ulang bahwasanya sesibuk apapun kita, kalaupun kita sibuk, biar tak tunda, yang penting orang sholat. Jangan tidak sholat sama sekali. Jadi misalnya sholat duhur, dia nanti sholatnya jam 2, ya sudah, yang penting jam 2, yang penting ente sholat dulu. Sama dengan sholat subuh, lubung dia jam 7 pagi misalnya. Yang penting langsung balompa langsung sholat. Yang penting ente sholat, intinya itu. Jangan sampai tidak sholat lagi, menunda-nunda lagi. Usahakan kalaupun dia menunda, sudah, yang penting ente sholat. Mungkin sibuk itu sudah, orang husnudzon saja, yang penting sholat dulu. Dan sembari berjalan hari juga akan memperbaiki waktunya, diperbaiki. Yang penting awal-awal dulu sholat dulu, seperti itu. Jadi dia malam abatar wala tautun uti mengaku musadakah la ta'dilu mutabiyah, Ustaz, ya. Jadi kewajiban kita untuk sholat ini tidak akan pernah bisa dibayarkan dengan amal yang lain. Betul. Puasa tiap mungkin Senin, Kamis dan seterusnya tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk tetap sholat. Jadi demikian Kanani atas jawabannya Kanani. Insyaallah kita akan mendapatkan pertanyaan lain dari penelpon yang lain. Kami masih buka line telepon di 0851 71 664 994. Tentunya masih perbincangan tentang sholat, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain amanah, masih kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena masih banyak pertanyaan juga yang akan ingin saya ajukan, tapi saya khawatir akan Ustaz juga akan menjelaskan panjang. Kita akan akhiri dulu dan kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi al-qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan Muhimah Isya, dan kita masih dalam nasihat dari Imam Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam, yang beliau juga sebagai Syekh Ruhaniyah. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Kita sudah masuk pada nasihat yang kedua, adalah akhaffuha tarkus shalah, yaitu yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini adalah sebuah hal yang termasuk dosa besar. Jangankan meninggalkan sholat, orang malas dalam sholat pun itu termasuk sifat kemunafikan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menjelaskan bagaimana orang-orang munafik, Allah menyebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ingin mengerjakan sholat atau mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Qamu kusala, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Jadi di antara sifat orang munafik, mereka sholat dalam keadaan malas. Yang kedua apa? Bukan hanya saja malas. Yang kedua adalah mereka memperlihatkan kepada manusia
Dan yang ketiga adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Inilah di antara sifat-sifat orang munafik, ya. Dan salat ini adalah termasuk tiang agama, dan juga ketika seseorang meninggalkan salat, ya, karena salat ini kalau kita mengerjakannya kita memiliki keutamaan yang besar. Sebaliknya kalau kita meninggalkannya juga kita mendapatkan dosa yang sangat besar karena kita meninggalkan salat. Dan Allah memerintahkan kepada kita kalau minta pertolongan kepada Allah, kita minta pertolongan lewat apa? Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian meminta pertolongan bis-sabri, dengan kesabaran, dan juga dengan salat. Jadi dua hal yang kita perhatikan kalau kita mau meminta pertolongan, hendaklah kita meminta pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dan Allah melanjutkan ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan hal itu adalah hal yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk. Jadi kesabaran, salat itu dianggap berat tapi akan terasa ringan kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ista'inu bis-sabri was-salah. Artinya pilo pumululime umo sabari. Ya. Lapata parendal umo tabia. Ya. Wanu dia mau sabari berarti dia aunalim tabia, Ustaz ya. Ya. Ya, artinya mau sabari pong kita tenangkan pikiran kita, sabari mungkin seperti itu Ustaz ya. Ya, ada betul. masalah kita sabar ikhlas, kemudian kita sholat. Ya. Karena tidak akan ada gunanya sholat pada saat sholat kemudian kita tidak sabar. Ya. Hutupah tabia. Nah, apakah ada orang yang tidak diterima sholatnya Ustaz ya? Iya. Ada yang mengatakan ada saja orang yang tidak diterima sholatnya. Iya, orang yang tidak diterima sholatnya itu seperti tadi. Ya. Dia sholat, dia tidak sabar. Dia tidak sabar, dia tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Ya. Makanya kenapa Allah menyebutkan yang pertama itu sabar? Karena sabar itu punya makna yang sangat luas. Ya, pertama dia bisa sabar, dia harus sabar dengan maksiat. Yang kedua dia sabar dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Orang taat itu juga butuh kesabaran. Kalau dia tidak sabar dalam melakukan ketaatan, bisa saja dia oleng. Ya, kalau oleng sudah jatuh. Ya, jadi berbuat maksiat, dia meninggalkan itu butuh kesabaran. Ya, dan melakukan ketaatan juga butuh kesabaran. Kesabaran dalam istiqomah. Jadi kadang orang kalau sudah taat pasti berbagai macam celaan kita harus terima. Ya, sudah mimpi apa itu tadi malam? Ini malam golong mahim tak biasa. Sebelumnya tidak. Itu kan kadang-kala kita harus siap dengan celaan orang. Tapi ingat, kita tidak akan diadab dengan celaan orang, tapi kita diadab dengan amaliyah kita. Nah, ada sebuah pernyataan yang pernah saya dengar Ustaz. Siapakah 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah? Ini ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Penu dia mau tabiat ambil pemintaan mau penbo 1 jengkal dari kepalanya itu tidak terangkat sholatnya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Betul. Nanti sebentar Ustaz mungkin bisa jelaskan lebih detail. Yang kedua adalah istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ini gak ini. Ya artinya tabihalil ta'ala, istri yang tidur pata ing wali petula tutur betul dia. Ini tidak diterima salatnya. Ya, dan yang ketiga adalah 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan silaturahmi. Hingga apa yang didum bisalah. 2 saudara ini. Artinya saudara ini kan tidak harus saudara kandung. Tatiti hede bopopo oyong. Artinya kan salatnya tidak diterima. Ini bagaimana walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Kedua kata Rasulullah SAW, thalathun la yarfa' du'aahum wala yuqbal salatahum. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima doanya dan tidak akan mengangkat salatnya. Di antaranya adalah al-imam ya ummu qaum wa hum lahum karihun.
Ya, yang pertama adalah seorang imam yang dia mengimami suatu kaum dan kaum itu tidak senang sama dia. Jadi ada imam yang baru dia mau lihat ini imam, tidak gagah ini imam. Ya, tapi kita lihat dulu mana yang benar. Apakah makmum yang benar atau imam yang benar? Kadangkala imam makmum juga di zaman sekarang kadangkala dia mau lihat masjid yang paling cepat, ya. Karena dia lihat imam mau boyu, mau ayat tidak, dia tidak suka. Nah, kalau pada posisi seperti itu berarti imam yang benar. Imam yang benar, ya. Tapi kalau posisinya dari sisi yang lain, ya bisa jadi makmum yang benar, ya. Tapi selama ini saya temukan bahwa orang tidak suka imam A, imam B, karena apa? Imam itu mau ayat tidak. Tapi kalau yang cepat, ini gagah ini, gagah ini, dia ingin mesti itu supaya cepat dia sholat, ya. Padahal semakin kita lama berdiri sholat, semakin berguguran dosa kita. Nah, misalnya pada posisi sholat ini Ustadz ya, tabiyah, di imam dia atau hilang tuh. Tapi kita orang tetap ikut dia. Betul. Apakah sholat ini sah? Imam sholat yang tidak sah, atau kita orang makmum yang tidak sah, atau semua yang sholat itu tidak sah semuanya? Orang makmum yang tidak sah. Terima. Orang makmum punya yang bukan tidak sah juga. Orang sholat yang sebagai makmum itu yang agak berkurang pahala kita. Makanya kalau kita mau sholat di masjid, kita terima ikhlas. Siapa yang ditunjuk jadi imam? Kita kan makmum. Makmum itu kan sama juga dengan rakyat ini. Jadi gambaran sholat itu adalah gambaran kepemimpinan. Kita ke penelpon dulu Mas, karena kita bahas lebih dalam lagi ini, tapi kita hargai penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru. Pak Ustadz. Ya. Maaf ini sedikit melenceng dari topik. Masih ada hubungannya dengan bulan Dzulhijjah. Itu jamaah yang naik haji. Saya dengar ada melewati terowongan. Pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan di terowongan ini. Di mana letak terowongan itu Pak Ustadz? Apakah di Mekah atau di Madinah? Terus yang pasti tidak di Ahula loh. Pak Guru terus berapa meter jangka terowongan itu? Dan kemudian terakhir pertanyaan, apakah setiap jamaah haji itu nantinya harus melewati terowongan tersebut? Demikian Pak Guru, Pak Ustadz. Terima kasih. Insya Allah sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini maksud adalah terowongan Mina, Ustaz. Iya, terowongan Mina. Jadi kalau jemaah haji jelas dia masuk ke terowongan Mina dan jaraknya sekitar 500 sampai 1,5 kilo. Jadi itu jaraknya, dan itulah rukun-rukun dari ibadah haji. Dan yang paling inti kalau ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Itu intinya. Kalau yang lain itu sunnah. Makanya kadang orang kejar itu adalah wukuf di padang Arafah. Jadi keabsahan dari ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada sholat yang tadi Ustaz. Sambil menunggu penelpon yang lain. Mengenai sholat yang artinya tidak diterima sholat seseorang walaupun hanya 1 jengkal dari atas kepalanya. Dia minta Abu Tabiali. Salah satunya adalah seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Nah, ketika imam tidak disukai oleh makmumnya, yang tidak diterima ini imam sholat atau orang yang tergantung siapa yang salah. Siapa yang salah? Jadi kita ukur, tapi mi'yarnya apa? Timbangan salah dan benarnya itu bukan timbangan kita. Timbangan syariat. Jadi ada timbangan syariat yang kita harus ukur seperti itu. Kita terima lagi penelpon selanjutnya karena ini menarik sekali Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Kanan itu dulu pertanyaannya. Mengenai imam. Ada yang saya pertanyakan, salah satu imam membacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad lillahi samad, bukan Allahu samad. Jadi orang makmum ini dia ini salah atau Oke, bisa dipahami.
Qul huwallahu ahadunillahu samad. Ya, biasanya begitu atau ya silakan ya. Langsung di Oke, bisa dipahami. Nama mana yang ya, oke. Itu saja. Halo, itu saja pertanyaannya kan Ani? Halo, cuman itu pertanyaannya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena kenapa begitu dia tanyakan itu Ustaz ya? Karena akan menimbulkan keraguan. Ketika dia ragu, akhirnya dia tidak suka dengan ini imam. Kalau dia tidak suka dengan imam, otomatis tidak diterima lagi sholatnya ini. Ini mungkin konsepnya seperti itu. Iya, begini ya. Kita belajar Quran itu juga kita belajar bukan cuma belajar membaca, tapi ada hukum-hukum yang lain. Nah, jadi mungkin kita mendengar baru sekedar belajar membaca. Ada namanya istilah wasol. Wasol itu menyambung. Ya, seperti begini. Seperti sebelum masuk ke pertanyaan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas sirat. Jadi langsung di dinas siratal mustaqim. Jadi itu cara mewasol. Jadi kan biasa kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Nah, jadi kalau sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, jadi jadi seperti itu cara mewasal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Qul huwallahu ahad. Itu kalau potong-potong. Allahus samad. Itu potong-potong. Kalau dia wasal, itu namanya wasal. Qul huwallahu ahadunillah. Jadi tanwin itu kan sama dengan nun mati. Jadi qul huwallahu ahadunil. Bukan L, bukan lil ya. Nun. Nillahi sama. Jadi seperti itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya wasal ya, wasal. Jadi itulah bacaan-bacaan yang harus kita perhatikan, dan makmum juga harusnya juga paham, walaupun kita tidak tahu semuanya, minimal kita mengerti. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah syair Arab, kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar karena dia tidak tahu, begitu. Jadi dia sudah benar. Wan di ilodung dia mak popotalawa. Cari dulu. Mungkin kita orang yang salah. Atau bukan juga salah. Tanya seperti ini, ada referensi. Kita kurang referensi. Seperti itu. Kita cari referensi seperti ini. Akhirnya kan ti Ustadz. Nah, ini di Radio CFM bisa bertanya. Kita buka pertanyaan seluas-luasnya. Betul ya. Apalagi mengenai sholat ini. Sholat ini karena kalau seperti yang tadi 3 hal yang tidak akan diterima sholatnya walaupun sejengkal saja. Padahal kita ke pertanyaan selanjutnya. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang imam. Apakah anak kecil bisa dijadikan imam? Padahal ada orang tua bisa juga untuk imam, tapi malu. Ada karena cuma mahrotnya tidak begitu lancar. Maknan mereka menunjuk anak kecil ini untuk jadi imam karena anak kecil ini bisa mampu baca Al-Quran. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah imam, syarat jadi imam itu yang pertama adalah kata Rasulullah, aqra'uhum bi kitabillah. Orang yang paling bagus bacaan Al-Quran. Nah, kalau ada anak kecil dengan orang tua dan orang tua lebih bagus, orang tua yang maju. Tapi kalau anak kecil bagus bacaannya, orang tua tidak bagus, kasih
kasih apa namanya? Kasih maju itu anak kecil. Ya, jangan malu. Artinya anak kecil bukan berarti dia masih anak 3 tahun. 3 tahun iya, maksudnya dia sudah balik ya, sudah 9 tahun, sudah 10 tahun. Ya, jangan kita anggap kecilnya, tapi kita lihat ilmunya. Ya, jadi seperti itu. Karena kata Nabi apa? Aqra'uhum bi kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau misalnya anak kecil itu ada DP papa di belakang. Terus dia yang mengimami makmumnya bapaknya. Ini bagaimana Ustaz? Apa bisa seperti itu? Kalau DP papa, kalau kecuali papa juga tidak tahu baca Quran. Ini DP papa tidak tahu, tidak terlalu mahir bahwa DP anak ini. DP anak yang jadi DP anak jadi imam DP anak karena bukan lihat bahwa dia anak dengan papa ini. Tapi tidak mendapat dosa ini anak kecil imam pada DP papa. Dia tidak dapat dosa kalau dia lebih hebat daripada DP papa. Itu. Baru mau suruh imam sama orang yang tak salah-salah bacaan. Jelas kita ini kan mau sholat, mau cari pahala, bukan mau cari dosa. Iya kan? Jadi jelas kalau tak salah-salah bacaan, apalagi tak salah-salah dalam bacaan surah Al-Fatihah, jadi akan menyebabkan kita dapat dosa. Iya kan? Menyebabkan puasa kita, sholat kita tidak sah. Karena Al-Fatihah kita rusak. Baru Al-Fatihah saja rusak. Mungkin kalau ayat-ayat kan itu hukumnya sunnah, tapi kan Al-Fatihah kan termasuk rukun yang wajib. Ya, kalau Al-Fatihah rusak, bagaimana sholat kita? Jadi seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada 3 golongan yang tidak akan diterima sholat walaupun hanya 1 jengkal dari atas kepala. Salah satunya adalah ketika imam dibenci oleh makmumnya. Tidak disukai oleh makmumnya. Jadi kalau misalnya kan tidak semua makmum yang suka sama dia Ustaz. Artinya ada sebagian suka. 50-50 ini Ustaz. Iya, 50-50 itu timbangannya apa? Jadi kita lihat timbangannya apa. Ini timbangannya suka cepat selesai karena lagi suka bermain domino atau artinya yang tidak diterima sholatnya ini kan misalnya ada misalnya 50 orang jamaah, artinya 10 orang suka ini, karena walaupun terlambat mereka sholat suka sholatnya. Tapi yang kemudian yang 40 orang ini, apakah tidak diterima sholatnya yang 40 orang yang tidak suka ini, atau semua tidak diterima? Itu pertanyaan saya. Kalau itu kalau dia kesalahan di imam, maka yang berdosa itu imamnya. Kalau kesalahannya makmumnya, yang berdosa itu makmumnya. Mungkin karena makmumnya mau hilal umulinggahu, mungkin seperti itu ya. Itulah makanya saya bilang tadi timbangannya apa. Mereka tidak suka itu timbangannya apa. Kalau mereka tidak suka timbangannya syariat dan mereka pada posisi benar, berarti mereka benar. Tapi kalau timbangannya cuma karena ingin cepat selesai dan ingin makharajnya juga rusak, ini berarti imamnya yang benar. Wa numa itu malema sodetihi. Terus kita kan tidak tahu ini imamnya ini bagus dengan tidak, Ustaz ya. Kemudian kita sebagai makmum setelah dalam perjalanan sholat ada bacaan-bacaan yang tersalah-salah. Ya kalau bacaan seperti itu, apakah kita orang mengulang atau kita perbaiki pada saat sholat itu? Kalau bacaannya di surah Al-Fatihah yang rusak, maka kita harus ulang sholat kita. Kita keluar dari sholat itu? Tidak, kita setelah sholat kita komat lagi, kita sholat lagi. Jadi seperti itu, kita hargai dulu mereka sholat. Jangan sampai kita bikin huru-hara sendiri. Kita bongkar baru kita sholat sendiri, kan nanti ribut. Jadi sebelah imam sendiri keras-keras, jadi kan jadi tidak bagus. Jadi kita selesaikan dulu sholatnya, baru kita qamat ulang. Seperti itu. Kita hargai sholatnya sampai dengan selesai. Atau kita niatkan dalam hati kita sebagai sholat sendiri saja, walaupun ikut sholatnya dia, tapi kita berucap sendiri dalam hati. Misalnya salat Al-Fatihahnya salah-salah, tapi kita perbaiki sendiri. Kalau dijaharkan tidak boleh diperbaiki sendiri. Iya. Kalau jahar, kalau mungkin sir kan bisa baca dalam hati. Iya. Ini kayaknya Cici mau penasaran dengan ini sholat ini. Terdua loh ya. Assalamualaikum, balik lagi. Maaf Putih. Iya, saya tertarik dengan topik sholat. Iya. Ini sholat yang imamnya terlalu cepat. Biasa pelaksanaan di sholat tarawih. Iya. Tenteng buat dia imam. Iya, tenteng. Ada yang lain suka dan ada yang lain tidak suka. Yang tidak suka itu ada pemahaman begini. Tali itu mah di doa mani nggak boleh tere-tere. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah jamaah punya sholat itu sah atau tidak dengan adanya imam yang sudah tidak punya tu'maninanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ukuran tu'manina dalam bacaan surah Al-Fatihah itu pertama, bacaannya tidak rusak. Yang kedua, matnya masih tepat.
itu masih tumaknina itu. Ada yang cepat, dia bagi 3 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu berarti dia cepat tapi masih ada tumak nina. Ukuran itu kalau sudah begitu sudah rusak. Nanti DP dolin baru itu bagus ya. Jadi itu jelas akan merusak. Belum lagi kalau bacaan-bacaan yang lain. Ya jelas itu akan merusak bacaan merusak sholat kita. Ya. Jadi itu ukuran tumak nina. Jadi tumak nina itu kita lihat dari mat-matnya. Jadi kalau mau suka kasih cepat, 3 ayat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi takarannya masih ada. Jadi ubatar walati Al-Fatihah dulu. Kalau ayat itu kan sunnah. Ya, ayat itu sunnah. Tapi Al-Fatihah itu lebih inti. Kalau rusak Al-Fatihah, rusak sholat, selesai. Nah, kalau kita pada posisi makmum Ustaz, ilo dunggama mailapa atau Al-Fatihah, apakah kita orang mengulangi lagi Al-Fatihahnya atau kita ikut saja yang sementara? Misalnya pas takbiratul pertama yang pertama Ustaz ya, ilo dunggama ayati. Apakah kita orang membaca Al-Fatihah sendiri atau kita ikut saja ayatnya itu? Jelas kalau kita masbuk, kita dalam posisi seperti itu, kita pas takbir, kita langsung baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu. Gampang itu DP ayat itu karena yang wajib kan, itu ya. Kan kalau dalam sholat itu bacaan imam, bacaan makmum. Ya, bacaan makmum. Jadi masalahnya sekarang kita tidak mendengarkan surah Al-Fatihah, jadi kita baca Al-Fatihah. Jadi kan kita masbuk, kita dalam posisi menjumpai imam pada posisi dia sudah baca ayatnya. Kita tidak mendengarkan Al-Fatihah. Jadi kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Jadi bacaan imam, dia imam hemu ayati, tora baca Al-Fatihah dalam hati. Karena hitungan rakaat itu ada pada posisi ruku. Pada posisi ruku. Anilulung kiamati ngolong gohe peruku longgo moali. Alonggo wawaita to satu rakaat itu. Tidak, kalau sudah ruku, kalau sudah ruku, ya sebagian para ulama mengatakan kalau sudah ruku dia tidak masuk lagi satu rakaat. Ada yang mengatakan nanti sujud berarti tidak masuk satu rakaat. Jadi ada beberapa pendapat kepada para ulama, tapi saya lebih condong kepada kalau suruku tidak dapat riki satu rakaat seperti itu. Ketika kita orang sampai suruku misalnya, kita orang langsung ikut ruku atau mau tunggu sampai dia berdiri di rakaat kedua? Langsung kita takbir, kita takbir kemudian langsung ruku seperti itu. Ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kita punya sholat ini Ustadz ya, karena pasti ada hal-hal saja khususnya kita yang awam yang belum mengetahui aturan-aturan sholat. Karena tadi saya khawatir tidak akan diterima dia di almahuna lo tabian walaupun satu jengkal saja. Belum kita orang bicara istri. Istri tak ingol lima itu lipa itu ale tulu hei. Jadi ada lagi dua kan. Ya satu saja masih tak gantungin Ustaz ya. Masih kita pertanyakan mengenai imam yang tidak diterima salatnya. Baik, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi alam kita, kondisi bencana yang lagi melanda Provinsi Gorontalo, mungkin dari kacamata agama kita, kira-kira Ustadz, apa ini sebenarnya? Tafadhal. Iya, yang pertama namanya kalau musibah itu Allah sementara menegur kita. Ya, kalau ada istilah kita biasanya Allah sementara mencuci Gorontalo. Ya, kan banjir. Berarti Allah sementara mencuci Gorontalo. Ya. Jadi kalau kita kena banjir, yang pertama kita harus muhasabah. Ya. Jangan justru ada banjir, ada musibah malah justru bikin dayango. Ya. Jangan malah justru bikin dayango. Ini Allah marah, tambah orang bikin marah lagi Allah. Ya, buat kesyirikan. Ya, dan ini termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Jadi kalau ada bencana, ada malapetaka, maka jangan sampai kita tambah lagi.
Allah murka sama kita dengan kita buat dayango. Ya. Saya sih kalau masalah dayango itu kalau sekedar budaya tidak jadi masalah. Kalau cuma sekedar tari. Tapi kalau dia sudah memanggil nama-nama syaitan, ya, maka saya sudah tidak sependapat lagi. Ya. Jadi kalau orang bilang Ustadz itu kan budaya, oke. Saya terima budaya kalau itu cuma sekedar tari. Jadi kita kesampingkan dulu nih dayango ya Ustadz. Ini yang maksudnya itu dampaknya. Itu termasuk juga. Jadi bagaimana kita sebagai Muslim yang artinya istiqomah ketika melihat bencana alam seperti ini, ada keluarga kita ataupun ada saudara kita atau bahkan dialami oleh mereka-mereka yang sementara diterpa musibah. Ini kira-kira sikap kita sebagai Muslim bagaimana? Kita harus bantu. Kita harus bantu tanpa melihat latar belakang kita. Kita bantu siapa saja. Jangan misalnya saya NU, saya cuma pilih orang NU yang saya mau bantu. Di Bali orang Muhammadiyah hanya pilih orang Muhammadiyah yang mau bantu. Tidak. Semua siapapun dia, kalau dia dikena musibah, semua harus dibantu. Dibantu tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang. Jangan cuma karena satu sekolah, itu yang dia bantu, yang lain dia tidak bantu. Semua harus dibantu supaya semua itu terkena, karena semua itu adalah saudara kita yang sementara ditimpa dengan musibah. Jadi kita sebagai saudara Muslim, saudara ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia, kita harus saling membantu tanpa melihat agama dulu, tanpa melihat dulu siapa dia, tapi siapa yang berhak. Tadi saya lihat beberapa orang ada yang sobat status, kelaparan saya anak Uti, tolong Uti. Ada yang bilang lagi ini belum ada evakuasi di mana Uti. Yang begitu-begitu segera langsung ditindaki, jangan lagi ditunda-tunda, karena kalau dalam suatu kaidah mengatakan ketika orang memerlukan bantuan, maka kita harus cepat untuk bantu dia. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung berdialog dengan Ustadz atau bertanya di 085171664994. Bencana ini apakah memang diberikan oleh Allah atau ada campur tangan kerusakan karena tangan manusia itu sendiri Ustadz ya? Misalnya terjadinya longsor di Bone Bolango misalnya, apakah memang Allah lagi menguji mereka atau ini cuman gara-gara memang manusia itu sendiri yang lalai atau lengah atau mungkin terlalu menguras alam itu sendiri? Jadi sebenarnya musibah itu dua, ya. Pertama Allah tegur, yang kedua ulah tangan kita. Ulah tangan kita itu maknanya umum. Bima kasabat aidinas, dengan ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia itu maknanya umum. Yang pertama, dia berbuat dosa. Yang kedua, dari sisi alam, ada penambangan liar dan lain sebagainya. Itu kan sisi alam, Jadi ulah tangan itu, Jadi dari sisi alam kena, dari sisi dosa juga kena. Jadi itu masalah ulah tangan manusia. Jadi maknanya umum. Maknanya umum. Taib. Ustaz, kalau misalnya ketika kita diterpa oleh kemarau panjang, maka akan ada yang namanya sholat untuk kemarau itu Ustaz ya. Nah kalau untuk hujan yang terus menerus tanpa henti begini, apakah juga ada sholatnya atau ada doa-doanya? Tidak. Kalau ini sudah ada kan orang yang meninggal dunia. Berarti sudah ada sholat gaib. Ada sholat gaib. Kemudian yang berikutnya, kita hanya meminta, ada namanya doa tolak bala. Itu yang diperbanyak oleh kita berdoa agar Allah bisa mengeluarkan bala dari kita, itu saja. Jadi doa tolak bala yang kita panjatkan setelah sholat, itu kita panjatkan sama-sama. Kalau boleh pemerintah setempat, untuk pemerintah kita untuk memerintahkan kepada seluruh takmirul masjid atau imam untuk ada doa tolak bala. Ini Ustadz, ada yang sementara viral di media sosial. Saya melihat ada seorang namanya
fortune teller istilahnya, peramal dalam bahasa Indonesia, tukang ramal. Dan dia ini menjadi sangat populer di Indonesia karena dia bisa meramal sesuatu yang akan terjadi di tanah air atau bahkan kepada diri seseorang 1 tahun, 2 tahun ke depan atau kan beberapa bulan ke depan. Nah, saya lagi melihat ada semacam ada dialog antara seorang presenter dan seorang yang saya sebut tadi, seorang peramal itu sendiri. Dia meramal bahwa akan terjadi bencana di Sulawesi Utara, khususnya di kota di pinggiran Sulawesi Utara itu akan terjadi bencana yang besar. Dan dia prediksi akan terjadi antara bulan 7 dan bulan 8. Dan itu terjadi. Nah, apakah ini dari sisi Islam ada benarnya atau hanya kebetulan saja? Atau mungkin kita sebagai Islam kita akan percaya seperti itu? Kalau soal percaya, mau dia pakai malaikat, mau dia pakai syaitan, pasti dia benar. Kenapa, Ustaz? Karena syaitan pun, jangankan dulu malaikat, syaitan pun itu kenapa dukun itu ada perkataan yang benar. Jadi coba lihat, orang karena ke dukun itu dia percaya sama dukun, karena apa dukun bilang benar. Benarnya karena apa? Karena syaitan itu mencuri berita dari langit, disampaikan sama dukun. Nah, sehingga apa yang didengar oleh syaitan disampaikan kepada dukun, dukun bicarakan. Ya, sehingga dibenarkan. Betul apa kita bilang, itu yang dia bilang sama. Terjadi kan? Iya, benar. Jadi saya bukan membenarkan syaitan itu, tapi apa Allah sudah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi syaitan itu mendengar berita di atas langit, Jadi ketika bintang jatuh, itu sebenarnya Allah sedang melempar syaitan, Allah sedang melempar syaitan. Jadi kalau ada yang dikatakan oleh dukun dan kemudian benar, bukan berarti dia benar terus. Tetapi apa yang disampaikan oleh dukun itu adalah berita yang didengarkan oleh syaitan dari langit. Taib. Artinya ketika kita percaya akan omongannya, berarti kita bisa syirik atau bagaimana itu, Ustaz? Oh jelas, kalau kita kan kata Rasulullah, man ataka hinan wa arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhiba ala syariati bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal tersebut, maka sungguh dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa abnormal itu dikatakan dia kenapa paranormal itu dikatakan paranormal? Karena orang yang membenarkan dia abnormal. Seperti itu. Iya, tapi tadi kan Ustadz mengatakan bahwa dia mencuri berita yang turun dari langit. Betul. Yang dia curi itu berarti suatu berita yang benar. Ada benarnya dan 1000 salahnya. Iya. Secara kebetulan mungkin dia benar, tapi yang lain salah. Jadi secara kebetulan, bukan benar terus. Jadi ketika kita percaya itu, bahwa kita membenarkan itu, benar nanti beli mata to Facebook aja percaya, beli mata to YouTube bahwa ternyata benar apa yang dia prediksi itu. Ketika kita membenarkan itu, berarti kita salah, berdosa pada saat itu, Ustaz. Oh jelas kita berdosa. Karena sama saja membenarkan dukun. Sama saja membenarkan dukun. Seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi pelajaran besar buat kita ya Ustadz, karena saya melihat bahwa hampir semua orang melihat berita itu. Dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu saya sudah melihat ketika bencana di Gorontalo, ketika musibah di Gorontalo seperti halnya longsor, kemudian hujan sudah turun-temurun, banyak orang yang memposting lewat FB-nya bahwa ini benar. Seakan-akan dan itu Gorontalo. Ada yang menyebut itu Gorontalo, kota kecil itu adalah Gorontalo, dan itu membenarkan. Hampir semua orang dari komen-komen yang ada itu adalah membenarkan. Berarti bagaimana itu, Ustaz, menurut Islam? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang berdosa ketika membenarkan itu? Sementara yang saya lihat yang diwawancara itu mungkin bukan, boleh saya katakan bukan bukan ulama lah begitu istilahnya. Ulang-ulang makan. Iya. Jadi seperti itulah. Jadi lagi-lagi ketika orang meramal, kalau dibilang benar, satu benarnya.
tapi 1000 salahnya. Iya. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi sama Tibali, mau datang dia dari setan ataupun malaikat pasti ada benarnya. Iya. Tapi kalau malaikat dia benar terus. Iya. Tapi kalau setan cuma secara kebetulan dia benar. Iya. Sisanya salah terus. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kita dengan Pak Ustadz. Karena sudah mau jam 7, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.